Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Endang Anjarwani MKom serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zamzami Satria Tegat dengan NIM M1D023100029. Pada video kali ini saya akan membahas terkait penerapan dari sistem informasi dalam dunia bisnis atau yang sering disebut dengan e-commerce. Baik teman-teman yang berbahagia, seiring berjalannya waktu, maka zaman modern semakin berkembang. Peran internet sangat berpengaruh besar pada hidup manusia ini. Internet sendiri memiliki fungsi yaitu berguna untuk menyimpan, mengolah jenis-jenis data informasi yang banyak. Dari data-data informasi tersebut, pada umumnya internet membantu pengguna untuk mencari pelayanan secara mudah dan efisien. Dalam dunia bisnis tersendiri, internet sering disebut dengan istilah e-commerce. E-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, mentransfer, atau bertukar produk, jasa, atau informasi melalui jaringan komputer melalui internet. Dengan mengambil bentuk-bentuk tradisional dari proses bisnis dan memanfaatkan jaringan sosial melalui internet, strategi bisnis dapat berhasil jika dilakukan dengan benar, yang akhirnya menghasilkan peningkatan pelangganan, kecerdasan merek, dan pendapatan penjualan tersebut. Berikutnya keuntungan dari e-commerce. Keuntungan yang dapat diperoleh dari e-commerce antara lain: yang pertama, globalisasi pasar. Internet memungkinkan pertukaran komoditas dan informasi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Siapa saja yang dapat menggunakan layanan e-commerce untuk membuat bisnis elektronik setiap saat. Perusahaan dapat memperluas usahanya dengan internet ke seluruh dunia, sementara konsumen dapat membeli produk yang mereka inginkan. Yang kedua itu personalized demand, atau dapat mengubah permintaan sesuai keinginan. Dalam lingkungan e-commerce, pelanggan dapat merealisasikan lebih banyak keinginan dalam produk atau kualitas layanan. Serentak, inovasi teknologi dapat mengaktifkan proses bisnis perusahaan secara otomatis, sehingga pelanggan dapat memperoleh layanan yang lebih nyaman dari sebelumnya. Yang ketiga, integrasi bisnis. Hal ini dapat tercermin pada integrasi dan penyatuan pengolahan bisnis untuk perusahaan-perusahaan yang terlibat. Prosedur kerja lebih teratur, operasi pengerjaan dan pengolahan informasi elektronik secara keseluruhan dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya material. Selain itu, dapat membantu perusahaan membangun kemitraan yang erat dengan industri hilir. Dan yang keempat, peluang bisnis merata. Penerapan e-commerce dapat membawa peluang yang sama bagi siapapun, baik dari perusahaan kelas menengah dan perusahaan menengah kecil. Sebagai pasar yang cenderung terbuka, pengeluaran besar berupa iklan mahal dan banyak tenaga pemasaran tidak diperlukan. Hanya dengan mengakses website atau koneksi internet saja, perusahaan menengah dan kecil dapat memperoleh keuntungan yang lebih. Adapun contoh aplikasi dari e-commerce, salah satunya yakni Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli.com. Yang pertama, Shopee. Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Diluncurkan pada tahun 2015. Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura
Setelah itu, Shopee yang berpusat di Singapura tersebut melakukan ekspansi ke negara ASEAN lainnya dan membuka Shopee di Indonesia, Shopee di Malaysia, Shopee di Thailand, Shopee Taiwan, Shopee Vietnam, dan Shopee Filipina. Yang kedua, Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu situs yang diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2009. Tokopedia sendiri didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada tanggal 6 Februari 2009. Tokopedia merupakan perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnis online. Yang ketiga, Bukalapak. Bukalapak adalah perusahaan teknologi Indonesia yang memiliki misi menciptakan perekonomian yang adil untuk semua. Melalui platform online dan offline-nya, Bukalapak memberikan kesempatan dan pilihan kepada semua orang untuk meraih hidup yang lebih baik. Bukalapak sendiri didirikan oleh Ahmad Zaki dan bersama rekannya Fajrin Rashid dan Nugroho Heru Cahyono pada 10 Januari 2010. Yang keempat, Lazada. Lazada adalah perusahaan e-commerce swasta Singapura yang didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011. Website e-commerce ini telah launching pada bulan Maret tahun 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Situs Lazada Group beroperasi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dan yang terakhir, Blibli.com. Blibli.com merupakan sebuah perusahaan e-commerce yang menjadi salah satu anak perusahaan dari PT Global Digital Niaga. PT Global Digital Niaga adalah anak perusahaan dari PT Global Digital Prima atau sering disingkat dengan DGP, yang merupakan bagian dari perusahaan produsen rokok terbesar di Indonesia, yaitu The Jarum. Blibli.com pertama kali diluncurkan pada tanggal 25 Juli 2011. Mungkin itu saja materi terkait penerapan sistem informasi dalam dunia bisnis atau yang sering disebut e-commerce. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.